Tim dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Asri Megaratri Pralepda, mengungkap hasil pemeriksaan terhadap 2 jenazah ibu dan anak bernama Grace Arijani Harahapan dan David Arianto Wibowo yang ditemukan tewas di Cinere, Depok, Jawa Barat. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat 6 Oktober 2023. Perkara itu kita sebut dengan olah TKP aspek medis. Tim kedokteran forensik dari RS Polri datang ke TKP atas permintaan penyidik bersama dengan tim kedokteran forensik dari RSCM dan Bidokes Polda Metro Jaya. Dari TKP kami menemukan bahwa di dalam kamar mandi belakang di daerah dapur kotor terdapat 2 jenazah dewasa. Ya, di dalam kamar mandi tersebut dalam keadaan sudah membusuk. Kemudian jenazah tersebut diantarkan untuk diperiksa ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri di Kramat Jati. Kami lakukan otopsi pada keesokan harinya berdasarkan surat permintaan dari penyidik. Otopsi ini kami lakukan bersama juga dengan tim kedokteran forensik dari RSCM. Setelah dilakukan otopsi, ya, selama otopsi kami mulai melakukan analisa ya, terhadap tubuh jenazah, kemudian apa saja kekurangan yang ada pada tubuh jenazah sehingga kami memutuskan untuk melakukan pemeriksaan penunjang untuk melengkapi keterbatasan yang kami temukan pada jenazah yang sudah membusuk. Pemeriksaan jenazah yang kami lakukan terhadap 2 jenazah ini kami menggandeng bekerja sama dengan tim odontologi forensik Pusdokes Polri untuk memastikan identitas jenazah ya, sehingga dapat kami tentukan lebih awal. Kemudian untuk tanda-tanda kekerasan gitu ya, luka-luka juga kami bekerja sama dengan ahli dari Crime Light Auto. Kami menggunakan teknologi penyinaran. Kemudian untuk mencari adanya dugaan keracunan, kami melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi forensik yang akan diperiksa ke puslapor oleh penyidik. Selain itu, kami juga mengambil beberapa sampel untuk mencari adanya dugaan penyakit-penyakit yang ada pada tubuh jenazah dengan pemeriksaan histopatologi forensik yang kami kirimkan melalui penyidik ke tim kedokteran forensik di RSCM. Kemudian tidak lupa juga kami melakukan analisa terhadap feses pada jenazah, ya. Dan terakhir kami melakukan pengambilan sampel untuk memastikan identitas jenazah, ya, di mana pengambilan sampel itu akan dilakukan di puslapor seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kombes Wahyu. Itu kami lakukan. Kemudian semua sampel itu diberikan kepada penyidik Polda Metro Jaya ya, untuk diberikan kepada ahlinya. Setelah selesai pemeriksaan, yang dapat kami simpulkan dari awal ya setelah otopsi adalah untuk jenazah dengan nomor register 060 itu jenis kelaminnya perempuan. Kemudian dewasa yang sudah dewasanya kita ketahui pada saat TKP. Namun setelah otopsi kami memastikan bahwa itu jenis kelaminnya perempuan, kemudian usianya lebih dari 50 tahun yang didapat dan diperkuat dari tim odontologi forensik. Kemudian dari otopsi juga kami menemukan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh jenazah nomor 060 yang sudah dikonfirmasi dengan teknologi penyinaran dengan Crime Light Auto. Untuk dugaan penyakit dan dugaan keracunan, kami harus menunggu dari puslapor dan tim kedokteran forensik RSCM. Setelah menunggu beberapa hari dari tim puslapor, untuk keracunan tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa tidak ditemukan zat racun atau bahan berbahaya lainnya dalam sampel yang kami kirim. Kami mengirimkan hati dengan empedunya, lambung, usus, ya, paru, limpa, dan otak kepada tim toksikologi forensik Puslapor Polri. Untuk dugaan penyakit yang kami periksakan secara histopatologi forensik kepada tim dokter AD di RSCM, kami mengambil sampel jantung,
paru, ginjal, otot dada, usus-usus ya, ada usus 12 jari, usus halus, usus besar, lambung, dan serta aorta. Dari hasil pemeriksaan tim dokter AD menunjukkan bahwa jenazah ini mengalami atau menderita penyakit kronis pada paru ya, yang secara spesifik disebut dengan udem paru atau sumba paru, kemudian ada juga pneumokoniosis dan penyakit jantung menahun ya, penyakit jantung yang kronis, serta penebalan pada dinding pembuluh darah jantung. Untuk pemastian identitas, setelah kita terima hasilnya dari tim puslapor bahwa jenazah dengan nomor register 060 ini sudah teridentifikasi sebagai Ibu Grace. Kemudian berakhir dengan sebab kematian. Kami merumuskan bahwa keadaan kelainan organ-organ dalam pada jenazah ini akan mengakibatkan resiko kerentanan yang tinggi pada kondisi kurangnya O2 dalam ruangan, sehingga terjadi asfiksia pada pasien ini, pada jenazah ini ya, pada masa hidupnya, sehingga menyebabkan kematian. Untuk jenazah yang kedua, kami beri nomor register 061. Setelah dilakukan otopsi, kami yakin bahwa jenis kelaminnya adalah laki-laki dengan bantuan odontologi forensik, usianya 30 hingga 50 tahun. Pada jenazah ini juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang sudah kita konfirmasi dengan crime light auto. Untuk dugaan keracunan dari puslapor didapatkan bahwa tidak ada zat berbahaya atau racun di dalam tubuh korban. Untuk adanya dugaan penyakit pada jenazah ini, karena keadaannya sudah membusuk lanjut, sehingga tidak banyak lagi sampel-sampel organ tubuh yang bisa diambil untuk pemeriksaan kepada tim histopatologi forensik. Diperoleh hasil dari tim RCM adalah mengalami jenazah ini mengalami perdarahan pada usus besar. Sampel-sampel yang kami ambil hanya usus ya, usus besar, usus halus, usus 12 jari, dan lambung, karena organ-organ yang lainnya sudah tidak bisa sudah tidak ada di dalam tubuh. Identitas pada nomor jenazah 061 teridentifikasi sebagai David, dan akhirnya kami menyimpulkan bahwa keadaan kekurangan oksigen di TKP yang ditunjang dengan kondisi TKP yang sempit akan mengakibatkan korban mati lemas atau kita kenal dalam bahasa forensik adalah asfiksia, yang sesuai dengan temuan perdarahan usus pada hasil histopatologi forensik. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan.